Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mempunyai masalah segera diberikan solusinya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Di sini Gondes mengambil sebuah tema ya, dimana banyak dipertanyakan oleh sahabat kita semua. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Tentunya perasaan cinta, perasaan sayang ya. Oke. Semoga ini bisa mewakili daripada pertanyaan hati sahabat semua ya. Gunakan shuffle, kemudian gunakan tebar kartunya dan kita memaknainya. Bagaimana caranya? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban tepat dan benar. Di sini kartu tarot hanya sebagai media prediksinya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah memilih. Sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama ya, diwakili oleh gajah kecil warna hijau setia. Ini filosofinya seperti itu. Gajah sendiri diadakan sebagai pelindung ya, pelindung gitu ya. Ini cuma filosofi aja, bisa dijadikan sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Oke, gunakan shuffle, kemudian gunakan tebar. File yang pertama ya. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Oke, gunakan shuffle. Jadi fokus. Sebesar apakah perasaan dia padamu? File yang pertama. Perasaan dia. Fokus ya. Di sini ada temperance, modernisasi, bisa juga diartikan sebagai penyembuhan ya. Ada belenggu. Two of Pentacle, ada labil di sini. Kondisi dia lagi dalam keadaan labil karena dia ada sebuah rintangan atau belenggu ya. Belenggu itu bisa dikarenakan letak kalian ya, hubungan kalian yang LDRan, atau karena keyakinan kalian yang berbeda, atau karena ada batasan lingkungan yang lain dari orang tua atau keyakinan ya, atau status sosial kalian ya. Ini di sini yang dialami seperti itu. Jadi di sini dia juga ada yang dinamakan mengalami sebuah modernisasi, perubahan untuk menjadi lebih baik ke depannya ya. Kita lihat lagi. Ada menegaskan atau meyakinkan tentang sebuah keberhasilan. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Ada belenggu di hubungan ini, tapi dia ingin menjadikan segala sesuatu itu berubah menjadi lebih baik. Dia akan untuk bisa memberikan pengertian atau ingin sekali ya memberikan penegasan bahwa hubungan ini tidak akan menakutkan. Maksudnya gimana menakutkan? Dia akan berusaha untuk hubungan ini agar berhasil menjadi sebuah hubungan yang memang ada tujuan, seperti itu. Itu perasaan dia padamu ya. Kendati misalkan orang tua nggak setuju, atau karena perbedaan agama kalian atau keyakinan ya, atau letak kalian yang jauh karena LDRan ya,
tapi dia menegaskan pada dirinya sendiri dan kepada kamu bahwa dia ingin sekali membuat sebuah hubungan ini sebagai suatu keberhasilan, ya, untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Ada sebesar apakah perasaan dia padamu? Sebesar itu, ya. Sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Sebesar apakah perasaan dia padamu, ya. File pertama, klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya, jangan di skip, biarkan semua baik-baik saja, lewat-lewat saja, jangan di skip. Oke. Klarifikasinya ini adalah sebuah mimpi, sebuah keinginan yang tidak akan mungkin terjadi. Ini yang ada di perasaan, di klarifikasinya, tapi ditegaskan oleh perasaan dia, ya. Secara ini adalah tidak akan mungkin terjadi. Di sini dia akan memproses dan akan menggunakan peluang, apapun itu bentuk peluangnya. Di saat dia bisa memasuki celah itu, dia akan masuk ke celah itu, ya, meyakinkan kepada mereka, ya, termasuk peluang, ya, di saat dia galau, karena di sini kalian diletakkan di singgasana hatinya. Itulah sebenarnya yang membuat dia punya keyakinan dan menegaskan terhadap perasaan dia sendiri ke kamu bahwa dia ingin, ya, mempunyai sebuah keberhasilan dalam hubungan ini, gitu, ya. Kita lihat lagi perasaan dia, klarifikasinya. Dan ini adalah sebuah keinginan, bisa dimaknai sebagai sebuah ego, sebuah keinginan yang harus berhasil, sebuah keinginan yang harus terjadi, dan sebuah keinginan yang harus. Nah, dia tegaskan pada dirinya sendiri, ya, tentang perasaan ke kamu, sebuah keinginan untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hubungan. Sekuat itu, ya, perasaan dia ke kamu, gitu, ya. Ya. Ada berbagi kasih di sini. Ada pertengkaran, kendati pun, ya, ada pertengkaran, dia akan siap menghadapinya. Sekarang gue akan tebar untuk pesan black box-nya Kondes buat file yang pertama, ya, sebesar apakah perasaan dia ke kamu. Kita lihat pesan untuk kamu, ya. Kita ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Ada 5, ya. Karena saya akan buka satu persatu pesannya buat kamu, ya. Mengapa dia diamin kamu? Kenapa coba? Ada yang sebagian memang didiamin, tapi bukan berarti dia tidak punya perasaan ke kamu. Ada rasa rindu, tapi dia lagi menata hati, kayak mempersiapkan diri, gitu loh, ya kan. Ada angka 15. Momen apa ini? Hanya kalian yang tahu. Kasih tahu, ya, momen apa itu kalau memang kalian ada momen di angka 15. Dia akan meninggalkan kamu. Kok meninggalkan, Tondes? Iya, Tondes sudah siap. Udah katakan, udah sampaikan bahwa di sini dia ingin melakukan sebuah modernisasi, perubahan untuk menjadi lebih baik. Karena karena dia diam-diam mencintai kamu, jadi dia harus mempersiapkan, di mana dia ada belenggu, jadi dia harus menyelesaikan dulu belenggunya dengan cara bagaimana menjadi seorang yang lebih baik dari kemarin, seorang yang seperti lahir kembali, seseorang yang mempunyai tujuan, seseorang yang seperti lahir kembali. Jadi dia harus benar-benar menjadi seseorang yang mengalami sebuah perubahan baru, modernisasi, agar perasaan yang dia tujukan kepada kamu itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan, sebuah keberhasilan. Karena di sini ada belenggu, ya, paham, ya? Coba kalian renungkan aja. Kalau kalian nggak nyambung, deh, coba deh kamu pikirkan dulu, kamu tonton berulang-ulang, kamu tahu memaknainya. Di sini ada Pisces, ada energi Pisces, tahu kan Pisces seperti apa? Dan juga ada Scorpio. Seperti apa Scorpio, ya kan? Punya prinsip,
dan prinsip itu tidak bisa diganggu gugat. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan cintanya ke kamu. Dia bisa punya rencana atau punya pemikiran tersendiri, punya cara tersendiri untuk membahagiakan kamu. Walaupun dia agak ngejauh ya, tapi dia lagi menata untuk langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini kita buka sekarang pesan alam semesta versi Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. The Fool kalaunya Goddess Mendes. Ada pesan apa di sini? Selesaikan masalahmu secara dewasa. Kalau kamu ada masalah, entah dengan orang masa lalu, entah dengan sekarang, selesaikan. Karena apa? Di sini banyak banget kayak macam kendala-kendala. Jadi kamu bisa sampaikan pada pasangan kamu. Ya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama dia, sampaikan agar dia juga menjadi lebih mengerti tentang apa yang harus dia lakukan. Oke? File pertama semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sekali ya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video Goddess ya. Komennya ditunggu. Oke? God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sebesar apakah perasaan dia padamu? File kedua ya. Di sini ada gajah kecil ya. Warna biru sebagai pembeda aja. Love biru ya, dimaknai sebagai love, tapi bisa juga dimaknai sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Oke, kita akan mulai ya, shuffle ya. Fokus, akan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ten of Cup, cinta yang berlimpah, tentang sebuah kenyamanan di perasaan dia ya. File kedua, Goddess ya. Hari ini Goddess merasa bahagia. Bahagia sih enggak, tapi tidak berpura-pura untuk tidak bahagia ya. Jangan pernah berpura-pura jadi bahagia, jangan pura-pura berbahagia, karena itu hanya akan menyiksa kamu. Jadilah seorang yang apa adanya. Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Kalau kamu marah, marah aja. Ada King of Pentacle, sebuah kebahagiaan. Dan ada juga kesulitan. Kesulitan apa, Des? Kita lihat kesulitan apa. Tentang keputusasaan, tentang sebuah tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab. Apakah kalian berdiri dengan single parent ya, orang yang sudah mempunyai pernah menjalani sebuah bahtera rumah tangga, kemudian dia terpisah dan memiliki tanggung jawab anaknya gitu pastinya ya. Sebagian seperti itu yang kalian lihat. File 2. Kalian ada yang sebagian berdealing dengan orang yang sudah memiliki momongan atau anak hasil dari pernikahan pertama atau sebelumnya, sebelum mengenal kamu. Untuk perasaannya dia sangat sayang sama kamu. Berkelimpahan di sini, bahkan akan dibuktikan, bukan dibuktikan. Di sini akan dimaknai sebagai sebentar lagi ke jenjang yang lebih tinggi, sebuah keluarga yang bahagia, yang berkelimpahan cinta gitu. Dia merasa nyaman sama kamu dan dia merasa bahagia sama kamu. Cuman ada kesulitan, memang dia punya tanggung jawab. Ada sesuatu yang memang harus dia pikul sebagai beban tanggung jawab. Dan kamu bisa nggak nerima dia seperti itu? Buat yang single parent, ketemu single parent is okay ya. Tapi bisa nggak kalian menerima tanggung jawab dia, dan dia pun bisa nggak menerima tanggung jawab kamu gitu ya.
Untuk yang single parent ketemu pasangan orang lain, ada ya, ada juga sih. Jangan dilanjut kalau bisa. Ya, kesian kalau kamu berada di posisi dia bagaimana gitu. Terus mau mundur Des, seharusnya seperti itu. Tapi kita saling cinta Des, cinta bisa diolak-alik, bisa diolah, tetapi kita tetap harus memakai logika dan perasaan. Untuk yang lajang ketemu lajang is oke. Ada beban tanggung jawab, mungkin dia anak sulung, mungkin dia anak barep yang punya tanggung jawab orang keluarganya atau kedua orang tuanya atau adik-adiknya gitu ya. Oke. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Cinta banget, berlimpah cinta dan merasa nyaman banget, dan juga kebahagiaan gitu. Berdasarkan sahabat untuk klarifikasi, kita lihat klarifikasinya sekarang. Sebesar apakah perasaan dia padamu? File kedua, klarifikasi. Ada tindakan, ada kelelahan, putus asa, ada cahaya kehidupan. Kamu itu menurut dia adalah kamu itu adalah sebuah apa ya, bukan sebuah tapi motivasi bersama kamu. Keputusasaan ini bisa menjadi semangat ya, menjadi semangat, dan ini ada peluang di sini bersama kamu ya. Dia bisa mendapatkan sebuah solusi, karena kamu di sini adalah motivasi, kamu adalah semangatnya, kamu adalah cahaya hidupnya. Tanpa kamu dia akan selalu putus asa. Nah ini makanya dia mencintai kamu seperti itu ya, mencintai kamu seperti itu, yang tidak pernah didapatkan dari siapapun ya. Oke. File 2, kalau ditanya bagaimana, sebesar apakah perasaan dia padamu? Besar sekali, sangat besar sekali. Dia akan mempertahankan hubungan ini karena kamu adalah seseorang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, walaupun ya agak bawel dikit. Tapi bersama kamu dia tidak bisa ya, tidak bisa kalau seandainya dipisahkan dengan kamu, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Di sini ada mempertahankan, makanya dia akan selalu mempertahankan kamu seperti itu. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Besar sekali, dan kamu harus tahu itu. Kamu harus mengimbanginya ya. Tapi untuk yang sudah punya pasangan ya jangan dilanjut. Mau buat vitamin Des buat semangat aja Des ya, tapi jangan melampaui batasan ya sayang ya. Tidak boleh melampaui batasan apapun itu, termasuk kamu. Walaupun sudah saling cinta, single parent ketemu single parent, saling cocok, tapi tetap tidak boleh melampaui batasan. Ada sesuatu hal yang harus kita patuhi, yaitu peraturan agama dan peraturan pemerintah ya. Oke. Jangan sampai menyesal, jangan pernah melakukan apapun melampaui batasan, karena itu akan ada endingnya, itu kamu sendiri yang akan merugi ya. File kedua, cintanya begitu melimpah dan dia tetap bertahan kepadamu, dan dia tidak akan bisa pernah punya motivasi seperti kamu, seorang seperti kamu yang penuh kasih sayang, dan dia tidak bisa menahan kecewanya kalau sampai terpisah dengan kamu. Seperti itu yang Kondes lihat dari tebaran kartu file nomor 2. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Besar sekali. Oke, sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan buat file 2 ya.
Cinta Des, aku tuh sama dia cinta-cinta, tapi kalau sekiranya ada orang yang terlukai, buat apa kamu bertahan dengan cinta itu? Lebih baik kita yang terluka daripada orang lain yang terluka. Nah, ada angka 21. Untuk mendapatkan ridho Allah tuh biasanya kita diwajibkan untuk ikhlas, ya kan, ikhlas. Komitmen, kalian akan menjalin sebuah komitmen. Amin. Aminin tuh. Udah ada pasangan, iya, sebagian memang udah ada pasangan. Mungkin kamu juga, kalau nggak dia ya kamu yang punya pasangan, atau kamu dan dia sama-sama sudah punya pasangan. Tolong dong, gue cuma menyampaikan pesan aja ya. Kalau tapi selebihnya terserah kalian sih. Ya jangan terlalu intens ya, nanti segala sesuatu ya apapun itu, sepandai-pandainya tope melompat akan jatuh juga. Ini untuk yang sudah punya pasangan ya, berdiri dengan yang sudah punya pasangan, atau yang single ketemu udah punya pasangan, ya kan, seperti itu. Alam mendukungmu. Hidup adalah perjalanan ya, perjalanan yang harus kita lalui, bukan kita tangisi, tapi kita harus jalanin. Kita harus mengerti posisi kita ya kan, perjalanan. Oh, aku berada di jalan yang salah, berarti aku harus benerin. Oh, aku berada di jalan yang tepat, harus aku benarkan. Oh, aku berada di jalan yang tidak lurus, berarti harus kita luruskan. Kita harus tetap main kontrol ya, jangan mengikutin yang dinamakan hawa nafsu ya. Oke. Berdasarkan shuffle untuk pesan alam versi Kondes Mendes, the full karya Kondes Mendes, the ampunya Kondes Mendes. Kondes akan ambil satu saja untuk file yang kedua. Tapi aku cinta dia, cinta boleh, tapi jangan melampaui batasan. Cinta dan anugerah, iya, cinta itu adalah anugerah, tetapi kita tidak boleh menyalahkan cinta adalah anugerah terus kita nggak mengerti tentang sebuah kontrol yang boleh apa tidak, yang diizinkan atau tidak, terus kita alih-alih gitu tuh. Jangan egois ya kan, jangan egois, jangan memaksakan kehendak ya. Untuk pesan yang kedua, jodoh. Nah, file kedua kayaknya kalian memang berjodoh. Kalau kalian berjodoh, segala sesuatu sandarkan pada Gusti Allah. Kalau memang kalian berjodoh, sesulit apapun, sesusah apapun ya kan, Allah akan punya cara tersendiri untuk mempertemukan kalian ya. Oke, file 2. Tarik nafas, buang nafas. Nyesek Des ya, nyesek. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Besar sekali, bahkan dia ingin menuju ke jenjang yang lebih baik dalam hubungan ini ya. Di sini ada Aquarius ya, ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius dan ada energi Aries ya. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu. Yang personal reading, silahkan personal reading. Ada syarat yang harus kalian penuhin, ada di deskripsi, silahkan dibaca ya. Oke, God bless you, file 2. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya. Di sini ada gajah kecil warna kuning ya. Oke, cuma sebagai pembeda aja. Sebesar apakah perasaan dia padamu ya. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Kondes akan shuffle, pilih kartu. Fokus ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebesar apakah perasaan dia padamu? File yang ketiga.
Ada pertengkaran, ada perdebatan argumen, atau ada saingan. Ada kenyamanan, ada tujuan dalam hidup, dan ada perjalanan atau mengisolasi diri juga bisa. Dan ada cahaya kehidupan. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Ada salah paham ya, atau salah paham dalam cinta, tetapi tetap aja hubungan ini terasa nyaman gitu loh saat ini ya, mungkin ya. Ada tujuan dalam hubungan ini ya, dimana dia ataupun kamu di sini sama-sama ngalamin sebuah lebih tenang ya bersama ya berdua itu. Walaupun kadang-kadang memang terjadi konflik, wajar, namanya hubungan manusiawi, itulah dinamika kehidupan atau dalam hubungan ya. Kamu itu menurut dia sebagai seseorang yang memang benar memotivasi dalam hidupnya. Tanpa tanpa kamu dia akan menjadi lebih lemah dan seperti tidak ada motivasi. Tapi di sini kamu diletakkan sebagai seorang motivasi, seorang cahaya buat dia, dan dia mempunyai tujuan itu terus bahwa perasaan dia itu nyaman sekali sama kamu, walaupun ya kamu selalu bertengkar. Di sini terlihat sekali kalian itu bukan putus nyambung ya, berarti cenderung ke kamu ya, minta putus tapi kemudian berlanjut lagi, minta putus kemudian. Karena apa? Sebetulnya hubungan ini nyaman dan punya tujuan, cuman ada salah satu di antara kalian, entah kamu entah dia, itu tidak bisa menerima kalau nggak berantem itu nggak seru gitu loh. Ada Aquarius di sini, ada Virgo juga, ada Leo juga, ada Scorpio ya, banyak di sini. Jadi kayak konflik gitu, tapi nyaman, bukan bumbu ya Des, bukan bumbu. Memang ada salah satu kadang suka mencari masalah gitu, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah yang nggak penting itu dijadikan masalah seperti itu. Tapi kalian nyaman, apalagi si dia merasa nyaman sama kamu, jadi dia nggak bakal bisa ninggalin kamu karena memang kamu menarik sekali buat dia gitu loh. Dan kamu itu adalah motivasi dia, jadi nggak bakal kalian tuh terpisah kecuali kamu yang meninggalkan dia. Ini bahas versal ya, bisa terbolak-balik gitu ya. Oke, sekarang harus akan shuffle untuk klarifikasinya. File yang ketiga, sebesar apakah perasaan dia padamu? Ada berbagi kasih, ada yang selingkuh kah? Kita lihat. Ada tanggung jawab, ada kebahagiaan, ada yang bersedih atau patah hati, dan ada peluang, di mana di sini kamu itu memang seseorang yang memang sesuai dengan keinginan dia, apa sesuai dengan hatinya, sesuai dengan level ya, bukan level sih, keinginan hatinya gitu ya, sesuai dengan harapannya ya. Pertengkaran di sini ada kadang-kadang menyelimutin atau menyertai hubungan ini karena apa? Ada salah satu dari antara posesif. Kayaknya posesif adalah kamu deh. Ya. Kamu pencemburu, curigaan kayak gitu. Sebetulnya nggak ada apa-apa, cuman kamu sendiri yang suka bikin masalah. Kamu suka sekali mencurigai dia berbagi kasih dengan yang lain, tapi tidak ada di sini, tidak ada yang berbagi kasih. Kadang-kadang kamu merasa sedih, ya dia juga, apalagi dia sangat sedih sekali, tapi ya kadang-kadang bahagia. Kamu ini aneh gitu loh orangnya, menurut dia ya. Kamu itu pencemburu, tapi tanpa dasar gitu. Cuma kayak ngikutin kata hati kamu sendiri gitu. Ini menurut dia, tapi bisa vice versa, bisa kamu yang dipecemburuin ya. Seperti itu.
sebesar apakah perasaan dia padamu? Besar sekali. Dia merasa nyaman, punya tujuan, dan dia tidak bisa kalau ditinggalkan oleh kamu itu dia seperti kayak sandal sebelah gitu, sandal yang kehilangan pasangannya, dia kalang kabut gitu. Tapi sisi lain dia terluka hatinya saat kamu cemburu, kamu menuduh dia yang enggak itu. Dia terluka padahal dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi karena rasa sayangmu yang berlebihan membuat kamu terkadang posesif yang tidak beralasan, yang membuat dia itu sangat terluka dan sangat sedih dan sangat ill feel sama kamu. Seperti itulah. Tapi itu hanya sementara aja karena dia bukan tipe-tipe yang suka berkepanjangan membahas masalah, tetapi kamu yang selalu membahas masalah gitu. Ya, terjadi selalu pertengkaran ada di awal. Tapi tetap nyaman aja, baik-baik saja. Karena kamu memang benar-benar orang yang memang dia harapkan. Ya karena dia tahu galakmu itu galak yang bisa memberikan dia semangat. Walaupun kadang-kadang sangat terluka karena kadang-kadang kamu cara penyampaiannya tuh kasar gitu ya. Membuat dia itu kebingungan harus menjelaskan bagaimana gitu. Tapi pertengkaran itu tidak bisa memisahkan kalian. Karena dia juga tahu sebetulnya kamu tuh cinta. Di sini ada energi Leo, ada energi Scorpio, dan ada energi Virgo, juga ada energi Aquarius. Ya, Aquarius, dominan Aquarius, kuat sekali di sini. Aquarius itu cenderung ke posesif, cemburu. Ya, dia orangnya misterius, cinta banget tapi dia tetap marah. Kadang-kadang dia suka mencari-cari masalah gitu. Ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kurang jelas tonton lagi ya. Oh ya, jangan di skip ya, agar energi kalian benar-benar tercurah ya. Rasakan shuffle untuk pesan buat kamu yang pilih file nomor 3. Indah ya, Andes. Indah tapi ya buat yang kamu misalkan kamu yang suka komplain, suka posesif, yang posesif kamu, yang protektif kamu. Iya, kamu senang, menyenangkan, tapi bagi dia ya memuakkan. Sangat memuakkan, kebingungan, dia menjadi orang yang bingung. Tapi dia selalu memaafkan. Kalau kamu bilang minta maaf, dia memaafkan karena dia udah nggak nganggap kamu itu beneran seperti itu, karena memang kamu orangnya kayak pelin-pelan gitu loh. Sebentar bilang nggak mau lagi, putus aja, tapi nanti nyambung lagi. Karena apa, memang cemburumu itu nggak ada alasan, tapi sebetulnya kamu cuman ingin menjajaki seberapa sih dia itu cintanya sama kamu gitu loh. Percuma berharap putus kamu. Ya kan? Hiasi hidup dengan cinta, usaha, dan doa. Itu pasti. Doa jangan pernah ditinggalkan, karena usaha tanpa doa sepertinya kesombongan, tapi doa tanpa usaha ya namanya kesia-siaan, berbuat sesuatu yang mubadir, yang mudarat, ya kan. Dia akan meninggalkan kamu. Apakah kamu siap untuk ditinggalkan? Coba kamu setelah menerima pesan ini lebih introspeksi diri, apa benar sih kata Gondes ya. Jangan pernah lelah berdoa. Kalau kamu serius mengharapkan dia ya jangan lelah berdoa, walaupun terjadi konflik, pertengkaran, melelahkan. Ada angka 15. Momen apa ini di angka 15? Hanya kalian yang tahu ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan versi Gondes Mendes, pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Gondes mempunyai the full colornya, the ampo ya, Gondes Mendes. Bismillah. Saya akan ambil satu aja. Dapat 2. Terbang ya, karena ada udara di sini. Gondes nggak pakai AC tapi pakai kipas.
kosong ya, cukup menjelaskan pesan dari lembaran kartu. Tapi kita akan buka yang kedua. Bekerja keraslah untuk mencapai tujuan ya. Kalau kamu memang punya tujuan untuk bersama dia, berdoa dan berusaha ya, berikan yang terbaik untuk dia, dan kamu pun harus baik untuk dia, seperti itu ya. Oke, file ketiga, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Allah selalu menyertaimu. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. I love you. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat. Di file yang keempat, file yang terakhir ya. Ada gajah kecil warna ungu. Oke. Gondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Jangan jadikan ini sebagai acuan atau pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan ini sebagai clue saja, sebagai gambaran saja, dan jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, Gondes akan shuffle ya, fokus. Sebesar apakah perasaan dia padamu? File yang keempat. Oke. Ada awal dari cinta, awal dari pemikiran, awal dari tindakan. Ya, semua diawalin dari sini. Ada peluang. Ini perasaan dia ya. Ada sesuatu, gunakan intuisi hati. Ini intuisi hati. Dia seorang pemimpi ya. Seorang pemimpi. Jadi kadang-kadang menjadi kenyataan, kadang-kadang nggak jadi kenyataan. Maskulin, the Emperor, seorang otoritas. Kita lihat dulu. Saat ini dia lebih banyak mengisolasi diri atau menyendiri atau menenangkan diri, atau lebih banyak yang menyendiri ya. Kenapa? Karena semua ini cintanya, sayangnya, rindunya, tindakannya itu kalau menurut dia itu cuma sebagai sebuah mimpi yang tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Cobalah kita klarifikasikan. Sebesar apakah perasaan dia padamu? Klarifikasi file yang keempat. Kita lihat ya. Klarifikasi file. Ada awal tindakan. Ada kebahagiaan. Ada kelimpahan cinta. Ada relaxation ya, lebih tenang gitu, lebih tenang. Ada labil di sini, juggling, two of pentacle, dan ada peluang. Semuanya itu adalah udah diawalin dari hatinya ya, dari tindakannya, dan peluang pun ada. Tetapi bagi dia ini hanya sebagai sebuah mimpi aja, sebagai halusinasi aja. Karena apa sih, Emperor ini lebih menyukai untuk sendiri, untuk menyendiri, untuk menenangkan diri, dan tindakan itu membuat dia bahagia ya. Dia lebih fokus pada dirinya sendiri, lebih fokus pada keinginan menenangkan diri. Dia lebih fokus ingin relax, tidak ada tanggungan apapun, karena dia tidak mau lagi
bermasalah. Mungkin orang ini si dia ini punya masa lalu yang tidak bagus ya. Itu itu tindakan yang diambil. Dia lebih baik menyendiri karena dia benar kata Kundes, udah sering terjadi yang namanya the tower, kehancuran dalam sebuah hubungan. Jadi saat ini sebesar apakah perasaan dia padamu, hanya sebatas sahabat ya, sebatas sahabat di sini, karena dia lebih banyak menyendiri aja, lebih banyak dia menenangkan diri untuk fokus lebih dari dirinya sendiri, lebih fokus pada dirinya sendiri. Dia lagi tidak ingin mempunyai sebuah hubungan apapun karena kebahagiaan sekarang yang dia dapat adalah dengan kesendirian. Ya itu lebih enjoy buat dia karena di sini dia pernah mengalami sebuah kehancuran dalam setiap hubungannya yang membuat dia itu jerah ya. Tapi suatu saat nanti dia akan menawarkan cinta, tapi tidak untuk waktu dekat, yaitu baru ada di hatinya, yaitu sebuah rencana ya, nanti akan melakukan hal itu. Masa lalunya membuat dia lebih banyak belajar ya, dia luka lebih memfilter siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, siapa yang harus menemani hidupnya, dan siapa yang benar-benar klik masuk di hatinya, dan dia tidak ingin terjadi kehancuran terulang lagi. Oke, sekarang Ganes akan shuffle untuk pesan buat kamu yang pilih file nomor 4 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ganes akan buka satu persatu ya. Pesan buat kamu ya. Percuma berharap ya. Karena dia lagi tidak menginginkan untuk menjalin hubungan ya. Kalau dia dekat sama kamu tuh dia hanya butuh teman saja. Mungkin teman curhat, mungkin teman have fun ya. Dia akan meninggalkan kamu. Oh, pada terbang ya. Ada selanjutnya kegagalan. Ada kegagalan di sini ya, dalam hubungan kalian ya. Karena memang dia tidak ingin mengharapkan hubungan ini dulu ya. Jangan pernah lelah berdoa. Karena doa adalah dahsyat. Bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Menerima dan memberi, kamu harus bisa menerima dia ya. Hubungan itu kan identik dengan memberi dan menerima. Kalau kamu hanya memberi dan memberi saja tanpa menerima, itu artinya toksik ya. Kamu diminta untuk mundur saja dan mempertimbangkan kembali hubungan kayak gitu. Tetapi kalau memberi dan menerima itu adalah sejatinya itulah unsur pertama daripada sebuah hubungan ya. Jadi timbal balik, saling melengkapi, saling memberi dan menerima, itu hubungan akan berjalan harmonis. Tetapi kalau tidak, kamu perlu berpikir untuk mengulangi, apalagi balik kilas balik bagaimana sebetulnya perjalanan kamu sama dia gitu. Kendati pun dekat, belum tentu itu dia itu bisa seperti yang kamu harapkan ya. Sebesar apakah perasaan dia padamu, dia belum mau menjalin hubungan apapun. Kalau dekat sama kamu atau ngejawab WA kamu itu bukan karena sayang atau cinta, mungkin karena dia menghormati, atau karena mungkin dia tidak tega karena kamu sudah banyak memberi ke dia gitu, atau karena kamu sudah baik banget sama dia, jadi sehingga ya dia harus menjawab karena nggak tega gitu aja ya. Tapi karena di sini di fase keempat ini memang disampaikan oleh tebaran kartunya bahwa dia tidak punya perasaan apa-apa, dan bahkan dia lebih bahagia dengan dirinya sendiri. Kalaupun menjalin hubungan itu cuma sebatas teman saja ya. Oke, sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes. Kita akan ambil satu saja ya. Oke, terima kasih. Kita dapat dua ya. Terbang nih.
Hidup adalah kenyataan ya. Inilah kenyataan yang kamu harus hadapi, bahwa dia tidak ada feel sama kamu ya, hanya sebatas teman atau have fun aja. Ada cemburu, kamu mungkin kadang-kadang cemburu, tapi cemburu itu tidak akan mempengaruhi daripada dia untuk lebih mencintai kamu atau menyayangi kamu, karena dia memang tidak ada punya rasa apa-apa, hanya sekedar saling aja, saling melengkapi, bukan untuk mencintai ya. Jadi kamu harus paham di sini di file 4. Jadikan ini antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin personal reading, silahkan ya. Kondes akan coba untuk mereading ya. Oke? Jadi apapun itu, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu memohon kepada manusia untuk mencintai kamu ya. Itu sangat konyol ya, kesia-siaan. Jadi berdoalah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, karena Allah Maha Pemberi, Maha tahu mana yang terbaik buat kalian sahabat aku semua. Ya, oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.